Dusun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kali ini saya akan bercerita tentang kabar bahwasanya saya mendengar kabar juga ada orang atau manusia yang sakti mandraguna. Yang sakti mandraguna ini, yang disebut sakti itu dari apa ya, saudaraku? Kalau manusia yang disebut manusia yang sakti mandraguna, manusia yang linui, itu bukan berarti manusia itu menampakkan ilmunya di depan umum, ya, bukan menampakkan ilmunya di depan umum. Kebanyakan manusia-manusia akhir zaman ini, saudaraku, mereka tidak mengedepankan akhlak, tidak mengedepankan keimanan, tidak mengedepankan hati, ya, dan tidak adab asor, atau tidak pernah menundukkan kepalanya, merendahkan diri, ya. Yang diutamakan, yang dikejar hanyalah keegoan saja. Ilmu yang didapat hanya segelintir, secuil, seujung kuku, tapi di luar sudah digembar-gemborkan, ya. Jadi saya merasa ikut untuk mengomentari, untuk menjabarkan, dan untuk membantu dalam pemahaman, ya. Jadi kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengunggah sebuah video atau memamerkan sebuah ilmu hingga masuk dalam video YouTube dengan tujuan dipuji banyak orang, ya, dipuja-puja, dianggap sakti, dianggap keramat, dan lain sebagainya, saudaraku. Makanya saya menonaktifkan akun YouTube saya yang satunya agar tidak berkepanjangan, ya. Tujuan kami sebenarnya untuk meluruskan saja, bukan untuk saling menghujat dan sebagainya. Tujuan kami memiliki konten, membuat sebuah konten adalah untuk mengupas sejarah Nusantara di Indonesia ini, dan juga mengunggah perjalanan kami dalam dunia misteri, ya, dan juga isinya menjelaskan, memaparkan tentang hal-hal yang bersifat gaib, terutama manusianya yang mengaku sakti, begitu kan. Pasti saya kritik, saudaraku, ya. Pasti saya kasih pemahaman. Silakan orang tersebut mau memahami ataukah tidak, ya. Yang jelas dari kami sendiri hanya memberikan pandangan, memberikan kesadaran kepada semua sahabat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya mendengar ada sebuah kabar, ya, tentang seseorang yang berani menantang dukun santet. Orang yang berani menantang dukun santet secara terang-terangan. Biasanya yang berkuar-kuar dulu, biasanya itu nol, saudaraku, ya. Karena orang-orang di atas ilmu santet itu ada bertingkat, ya, bertingkat-tingkat. Ilmu santet itu bertingkat-tingkat. Jadi kita nggak bisa menantang orang seenaknya. Siapapun di atas langit masih ada langit. Jadi kita tidak boleh takabur atau sombong. Akhirnya persepsi orang akan jelek kepada kita. Jadi lebih baik kita tidak harus berkoar-koar menampilkan spanduk, brosur,
baleho dan sebagainya dengan tujuan menantang dukun santet ini dan itu, nggak usah. Ya, di atas langit masih ada langit. Begitu. Walaupun yang ditantang itu dukun santet. Yang ditantang itu dukun santet, ya kan? Kalau dukun santetnya sendiri sudah malas melayani orang-orang seperti itu, bukan karena mereka nggak mampu, saudaraku ya. Bukan karena mereka nggak mampu. Yang dinamakan santet itu adalah sejenis sihir, ya. Sihir itu beraneka macam, saudaraku. Sihir ya, namanya santet juga beraneka macam, beraneka warna dan bentuk serta tata cara juga berbeda tuh. Jadi beraneka warna, beraneka ragam. Jadi kita tidak boleh mengkultuskan, membulatkan semua santet. Santet itu macam-macam, saudaraku ya. Santet itu macam-macam. Jadi kita nggak boleh sembarangan menuduh orang, menantang orang, menantang siapapun juga. Akhirnya orang-orang tertentu juga ikut ya, merespon tidak baik. Kita juga dinilai kurang baik nantinya di mata masyarakat. Begitu, saudaraku ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan mari kita saksikan ulasan yang kami paparkan. Semoga bisa bermanfaat. Ingsun Channel sudah merupakan naluri bahwa orang yang sakit akan berusaha mencari pengobatan yang terbaik agar penyakitnya bisa sembuh. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam berobat jangan sampai melanggar larangan dalam Islam. Di antara bentuk pengobatan yang terlarang dalam Islam adalah berobat pada dukun, berobat dengan cara sihir, memakai azimat untuk berobat atau menangkal penyakit, dan berobat dengan yang haram. Berobat ke seorang dukun adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, termasuk kategori dukun adalah paranormal, tukang ramal, ahli nujum, dan yang semisalnya. Siapa saja yang menceritakan tentang perkara di masa datang yang belum terjadi atau mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka statusnya adalah dukun. Mendatangi dukun untuk berobat termasuk yang dilarang dalam Islam. Praktek perdukunan hukumnya haram dalam Islam berdasar Al-Quran dan hadis dan juga ijma'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang dukun dan bukan pula orang gila. Dalam surat At-Tur ayat 29. Sisi pendalilan haramnya perdukunan dalam ayat adalah tatkala Allah meniadakan sifat dukun dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dukun pasti mengaku mengetahui perkara yang gaib. Mengklaim mengetahui ilmu gaib adalah kekufuran yang nyata. Selamatnya seseorang dari perdukunan adalah suatu nikmat, karena perdukunan bertentangan dengan nikmat Islam itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam hadis riwayat Muslim. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan ia membenarkan ucapannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Dalam hadis riwayat Ahmad Hasan, dua hadis tersebut adalah ancaman keras bagi yang mendatangi dukun. Apabila hanya sekedar bertanya namun tidak membenarkannya, maka sudah mendapat ancaman tidak diterimanya sholat selama 40 hari. Apabila dia membenarkan ucapan sang dukun, maka hukumnya lebih berat, yaitu berarti dia kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada lagi
Salah seorang dukun yang hatinya ujub atau merasa paling hebat merupakan penyakit hati yang harus dihindari tiap muslim. Merasa paling bersih dan suci juga sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Ujub atau sombong hanyalah milik Allah, sekalipun dia sombong kepada sihir. Ketahuilah bahwa di atas langit masih ada langit. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan, ayat tersebut diturunkan berkenan dengan celaan terhadap perbuatan memuji dan menyanjung. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dalam Al-Miqdad Ibnu Aswad yang menceritakan hadis tersebut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya paling bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dalam surat An-Nisa ayat 49, barang siapa yang mengatakan aku orang mukmin, maka dia adalah orang kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang alim, maka dia adalah orang yang jahil atau bodoh. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya masuk surga, maka dia masuk neraka. Sesungguhnya hal yang paling dikhawatirkan akan menimpa kalian adalah rasa ujub, yaitu besar diri. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya orang muslim, orang mukmin, maka dia adalah orang kafir. Selain penyakit ujub, penyakit hati lain yang harus dihindari, yakni takabur atau menyombongkan diri, sekalipun dirinya menyombongkan kepada ilmu santet. Ingatlah, wahai para dukun yang sombong dan takabur, di atas langit masih ada langit. Yang artinya ketika kita merasa hebat atau pandai, jangan lupa bahwa masih ada orang lain yang lebih hebat dan lebih pandai dari kita. Hal itu mengajarkan kepada kita untuk dapat merendah hati dan tidak menyombongkan diri. Kesombongan merupakan salah satu sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Perilaku ini ditandai dengan merasa dirinya paling benar dan paling hebat dari orang lain. Orang yang demikian biasanya senang meninggikan diri dan memandang rendah orang lain, sekalipun dia adalah orang golongan hitam. Terima kasih telah menonton acara kami, Insun Channel. Salam rahayu dari kami, Raden Panji Insun.